Kristus telah bangkit. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera, salam sehat dan penuh sukacita bagi kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini dengan penuh sukacita kita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Sukacita dan kegembiraan ini jangan sampai hilang, jangan sampai pudar karena situasi yang sedang kita alami. Apapun situasi yang kita alami dalam hidup kita, termasuk tentang wabah virus corona. Karena sukacita dan kegembiraan adalah obat dalam segala situasi kehidupan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini seluruh umat Katolik merayakan perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Kristus yang menjadi tanda kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan maut, yang membawa kita semua pada jaminan keselamatan abadi. Paus Leo Agung menyebut perayaan Paskah sebagai Festum Festorum, yang artinya perayaan dari semua perayaan. Ia bahkan mengatakan bahwa perayaan Natal adalah persiapan untuk perayaan Paskah. Kita sungguh disadarkan bahwa perayaan Paskah merupakan perayaan yang paling istimewa dalam liturgi gereja. Tidak ada perayaan lain yang melebihi perayaan Paskah. Persiapan sudah kita lakukan sejak Rabu Abu yang memulai masa pantang dan puasa. Persiapan lebih intensif ketika kita sudah memasuki Minggu Palma dan menjadi sangat tajam saat kita merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, dan berpuncak pada perayaan Agung Paskah. Saudara dan saudariku yang terkasih, bangsa Israel juga senantiasa merayakan tradisi Paskah. Pertanyaannya adalah, apakah perayaan Paskah bangsa Israel sama dengan perayaan Paskah yang kita rayakan? Tentu tidak sama. Bangsa Israel selalu merayakan Paskah sebagai pengenangan akan karya Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir dan melewati Laut Merah yang kering. Semuanya adalah karya Tuhan. Bagi kita, perayaan Paskah merupakan perayaan iman yang kembali mengenangkan karya keselamatan Tuhan dalam diri Kristus Putranya yang telah membawa kita keluar dari perbudakan dosa dan mengalami keselamatan. Dahulu kita adalah budak dosa, namun berkat penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang menerima jaminan hidup abadi. Jika kita perhatikan liturgi sabda pada perayaan malam Paskah yang kita kenal sebagai Vigili, artinya berjaga-jaga, kita menyadari bahwa cukup banyak bacaan yang kita dengarkan. Ada 9 bacaan, namun dalam situasi pastoral tertentu, kadangkala hanya dibacakan 5 bacaan. Bacaan yang cukup banyak dan panjang ini ingin menguatkan kesadaran bahwa kita sedang berjaga-jaga menantikan kebangkitan Kristus pada perayaan malam Paskah. Dari keseluruhan bacaan itu, bacaan tentang kisah penciptaan, kisah bangsa Israel yang melewati Laut Merah,
tentunya juga bacaan epistola serta Injil harus senantiasa dibacakan. Salah satu kekhasan dalam liturgi Vigili Paskah atau Malam Paskah adalah adanya upacara cahaya. Dalam upacara cahaya itu, seturut tradisi kuno, imam memberikan tanda-tanda suci pada lilin Paskah. Dan dalam kegelapan malam, hanya lilin Paskah yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Makna simbolisasi ini dari lilin Paskah sangatlah jelas, bahwa Kristus yang bangkit adalah terang sejati yang menjadi penuntun bagi umat manusia yang ada dalam kegelapan dosa untuk masuk dalam situasi terang atau situasi keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa perayaan Malam Paskah demikian panjang? Karena inilah malam di mana kita berjaga-jaga dengan penuh iman. Saat Kristus beralih dari kematian ke kehidupan. Bahwa Kristus yang mati karena dosa-dosa kita akan bangkit dan membawa kita yang percaya kepadanya menikmati buah kebangkitannya, yakni keselamatan. Tidak ada satupun yang tahu secara pasti pada pukul berapa Kristus bangkit atau bagaimana caranya Kristus bangkit. Bahkan makam kosong pun yang dialami oleh para murid belum bisa menjadi dasar yang kuat akan peristiwa kebangkitan Kristus. Lalu apa yang menjadi dasar yang menguatkan kita bahwa Kristus sungguh bangkit? Tidak lain adalah peristiwa perjumpaan, penampakan Kristus yang telah bangkit yang dialami oleh para murid. Dari mulai Maria Magdalena, dua murid yang berjalan ke Emmaus, peristiwa di tepi Danau Tiberias, peristiwa Thomas yang sangat terkenal dengan ungkapan imannya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Peristiwa-peristiwa inilah yang menjadi dasar kuat akan peristiwa kebangkitan Kristus. Iman kita akan kebangkitan bukanlah didasarkan pada kisah legenda, peristiwa mitos, berita bohong, atau kepalsuan, tetapi sungguh dari peristiwa nyata dalam rangkaian panjang sejarah keselamatan Tuhan, mulai dari kisah penciptaan sampai pada kepenuhan janji Allah pada peristiwa Paskah Kristus. Sejarah keselamatan inilah yang secara padat kita dengarkan dalam liturgi Sabda Malam Paskah. Gereja ingin menyampaikan bahwa ada keterhubungan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, di mana semuanya berpuncak pada peristiwa Paskah yang merupakan kepenuhan janji Allah akan keselamatan manusia yang secara penuh terpenuhi dalam diri Kristus. Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus menegaskan kembali kesaksian para murid Kristus. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Paskah adalah perayaan kemenangan iman kita yang menegaskan kembali bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya, termasuk jaminan keselamatan bagi kita yang percaya. Inilah yang senantiasa dicari
dan dirindukan setiap manusia beriman. Kehidupan abadi sesudah menyelesaikan hidup di dunia ini. Semua manusia sangat sadar bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara belaka. Kematian akan datang dengan berbagai macam cara yang tidak kita ketahui. Bagi kita pengikut Kristus, kematian bukanlah akhir, justru perjuangan dan kesetiaan kita dalam iman akan Kristus yang telah bangkit, mendapatkan buah dan kepenuhannya setelah kita melewati sengat kematian yang telah dikalahkan oleh Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, senantiasalah bersukacita, senantiasalah bergembira dalam iman, karena Kristus telah mengalahkan maut, bahwa Ia telah bangkit. Maut telah dikalahkan, dan kita memperoleh harapan yang kuat dan pasti akan keselamatan abadi yang kita rindukan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Vivat Cor Jesu, per cor Mariae.